warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Mereka sama Kenzi. Terus tanda apa? Akan yang izin ada acaranya dibanyakan biar bisa mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa terlebih dulu. Nah, kalau dipimpin doa, ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran, dalam berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai belajar disiapkan dulu buku, alat tulis, handphonenya dimasukkan dulu. Dilihat bawah kanan kiri, di kolong kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Bersih. Kenapa kok harus bersihkan biar pembelajaran kalian nyaman? Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai dengan ice breaking. Ice breakingnya gimana? Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1 di tengah, tepuk 2 kanan kiri, 3 kanan kiri atas, tepuk 4 dua kanan dua kiri, tepuk 5 dua kanan dua kiri. Oke, bisa? Nanti bisa aja saya acak. Ingat-ingat ya. Konsentrasi. Konsentrasi mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, 2, tepuk 4, tepuk 1. Oke, sudah konsentrasi. Kita mulai belajar. Sebelumnya apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Aljabar. Ada yang masih ingat? Apa itu aljabar? Coba misalnya yang pertama X dikurangi 2 sama dengan 6. Kira-kira X-nya berapa? 8. Dari mana? 8 dikurangi 2. 8-nya dari mana? Dari coba. Oke. Selain itu 6 dan 2. Kenapa kok 2-nya kalau negatif bisa jadi tambah? Ini dari 2 jadinya positif. 6 tambah 2 8. Yang soal nomor 2 berapa? 3. Ingat ya ternyata bila coba ada yang masih ingat apa itu titik garis titik ya. Benda yang tidak mempunyai panjang dan lebar. Bunganya kalau jawab yang keras ya, biar benar benar. Kalau garis, ya, kumpulan titik yang berdempetan. Oke. Kalau sudut, Dua garis yang saya. 2 garis yang saling. Oke, titik merupakan bentuk objek geometris yang tidak memiliki panjang dan lebar. Kiranya titik pun panjang tak punya lebar. Kalau garis adalah kumpulan dari titik-titik yang berkelanjutan atau berdempetan. Titiknya harus berkelanjutan atau berdempetan. Kalau tidak, maka tidak akan membentuk sebuah garis. Masih ingat apa enggak? Yang pertama itu namanya garis apa? Garis
memotong sama sekali, yang kedua memotong di satu titik. Yang ketiga, berhimpit. Itu sebenarnya ada dua garis, tapi yang ketiga hanya satu. Kenapa? Karena dia berdempetan. Artinya dia memotong di semua titik. Kalau yang pertama tadi tidak memotong, yang kedua memotong di satu titik, yang ketiga memotong di semua titik. Yang keempat namanya garis bersilangan. Bedanya bersilangan sama berpotongan apa? Oke, kalau bersilangan beda bidang, jadi tidak memotong di satu titik. Kalau berpotongan dia ada di satu bidang, makanya bisa memotong di satu titik. Ya ternyata. Sudut tadi adalah pertolongan dua garis ya. Betul sekali. Sudut adalah area yang dibatasi oleh perpotongan dua garis. Lambangnya sudut itu adalah lingkaran kecil yang ada di atas biasanya. Besar sudut. Nah, kalau sudut yang di sini, unsur-unsur sudut yang di sini itu namanya apa? Ini sudut. Kalau dua garis atas dan bawah itu namanya apa? Kaki sudut. Kalau yang diarsir itu namanya apa? Selanjutnya, masih ingat tidak? Yang pertama itu namanya sudut apa? Lancip. Besarnya berapa? Di bawah 90 derajat. Yang kedua namanya sudut siku-siku. Besarnya berapa? 90 derajat. Yang ketiga namanya sudut tumpul. Besarnya berapa? Di atas 90, di bawah 180. Sekali. Yang keempat namanya apa? Berpelurus. Berpelurus apa sih berpelurus? Kalau ya nanti, kalau berpelurus itu yang akan kita pelajari nanti. Berpelurus itu ada dua garis yang berdampingan, jumlahnya 180. Sedangkan kalau ini namanya sudut lurus, hanya satu sudut, besarnya adalah 108. Yang kelima, sudut refleks. Betul. Besarnya berapa sudut refleks? Di antara 180 dan 360. Yang terakhir namanya sudut penuh. Besarnya adalah 360. Besarnya 360. Oke, coba ibu tanya. Sudut yang besarnya 175. Sudut apa namanya? Tumpul. Kalau 230 namanya sudut apa? Kalau besarnya 230. Kalau 55. Oke, selanjutnya ada kapal. Mana naik kapal? Nggak pernah? Pernah? Ada yang pernah? Oke, pernah. Kira-kira pernah nggak sih kalian berpikir gimana ya caranya nakoda itu mengendalikan kapal? Cara tahu arahnya mau kemana, daratannya ada di sebelah mana? Itu kira-kira gimana ya? Bisa menggunakan kompas atau peta. Selain itu, sudut itu juga bisa bermanfaat pada saat mengikuti pramuka. Ada yang ikut pramuka? Semuanya pasti ikut, kan wajib ya. Pada saat pramuka misalkan mau ada camping, terus biasanya kalau camping ada jelajah, ya kan? Kalau jelajah itu biasanya pasti menggunakan peta. Nah, buat membuat peta itu juga menggunakan sudut agar pas bisa tahu. Oh, di sebelah utara itu ada gunung, di sebelah barat itu ada sungai. Nah, yang mempelajari sudut. Nah, hari ini kita akan
belajar mengidentifikasi hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan. Jadi nanti kalian akan tahu apa itu sudut lurus, ini sudut garis kalau belakang. Yang kedua, menggunakan konsep hubungan antar sudut untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti ada permasalahan yang menggunakan konsep hubungan antar sudut. Itu ya. Nanti pembelajarannya itu yang pertama akan diberikan LKPD. LKPD itu ada permasalahan. Jadi dari permasalahan itu kalian menentukan kira-kira sudut berlurus apa, sudut berlurus apa, disimpulkan. Dari kesimpulannya bersama kelompok. Permasalahannya apa? Permasalahan yang pertama itu adalah kegiatan camping. Kegiatan camping kalian cari sudut-sudut yang harus dicari. Setiap kelompok itu yang dicari berbeda-beda. Jadi diperhatikan dengan baik. Yang kedua, menentukan sudut dari kapal. Antara semua kapal itu menentukan sudutnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kelompoknya adalah ini. Silakan berkumpul bersama kelompoknya. Silakan boleh. Kelompoknya ini saya susun berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Kelompok satu mana? Oke, kelompok dua, kelompok tiga, 4, 5, 6, 7, 6 yang mana? 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, oh sampai ini. Gini aja. Yang kedua ini boleh dilihat sini. Panas di sebelah sana teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 sebelah sana. Ya. 7, 8. Saya bagikan dari videonya. Kenapa kok kelompokannya seperti ini? Kelompokannya berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah berdasarkan pertemuan sebelumnya. Boleh dibaca dulu permasalahannya dan ditanyakan dulu dari permasalahannya. Belum ada? Kalau belum ada silakan boleh mengerjakan waktunya 30 menit. Boleh cari referensi di ada referensi video, ada 2 video. Boleh salah satunya ada bahan bacaan, boleh. Atau mau cari referensi lain di buku kalian sendiri boleh. Yang lain boleh. Silakan cari. Penilaiannya yang dilakukan nanti apa aja. Jadi selama berdiskusi bersama kelompok itu akan saya nilai sebagai penilaian keterampilan. Jadi kalian itu apakah saling berdiskusi atau kerja sendiri itu yang saya nilai. Kemudian hasil LKPD-nya nanti juga akan dinilai. Ya.
Sudah ya? Ya. Oke, silakan hadap ke depan semuanya. Sebelumnya saya tawarkan dulu, ada yang mau maju dan mau bicara. Oke, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok baru. Kami dari kelompok akan menyampaikan tentang hasil jawaban kami tentang sejarah dan hubungan antara sudut dan terbentuk oleh garis keturunan. Yang permasalahan satu. Informasi apa yang kalian peroleh untuk permasalahan di atas? Batas wilayah camping pada tenda derajat. Tenda ibadah terletak di sebelah utara area tenda peserta. Api unggun di sebelah barat, toilet di sebelah timur, dan bukit di sebelah selatan. Nomor 2, tuliskan penyelesaian dari permasalahan di atas. Yang cara ke-1, besar sudut yang terbentuk antara arah barat dan utara dengan utara dan utara dengan timur adalah berapa? Jawabannya adalah 90 derajat. Jadi sudut CI sama dengan sudut ICP, yaitu 90 derajat. Jadi besar sudut antara toilet dengan tenda panitia adalah 105 derajat. Sudut ACP dengan sudut PCI adalah sudut yang saling berpenyiku. Karena besar sudutnya jika dijumlahkan adalah 90 derajat. Jadi besar sudut antara toilet dengan tenda panitia adalah 115 derajat. Sudut ACP dan sudut PCT adalah sudut yang saling berpelurus. Karena besar sudutnya jika dijumlahkan adalah 180. Sudut BMC dan sudut AMC, sudut CMA dan sudut DMB adalah pasangan sudut yang saling bertolak ke belakang karena memiliki sudut yang besarnya sama. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada Mungkin ada yang jawabannya beda dari kelompok masing-masing atau sama? Sama? Sama nggak? Sama nggak? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-temannya. Loh, kok enggak? Ya kan harus dong tepuk tangannya kita. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya yang beda warnanya mungkin. Oke, kelompok 4. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban lembar kegiatan peserta didik hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis besar di tengah. Sudut TPC dan sudut PCA adalah sudut yang saling berpelurus. Karena besar sudutnya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. ACP dan PCL adalah sudut yang saling berpenyiku karena besar sudutnya jika dijumlahkan adalah 90 derajat.
Semuanya jumlahnya. Jadi sebenarnya BNC dan AMD, CA dan DNB adalah pasangan sudut yang saling bertolak belakang karena memiliki sudut yang besarnya sama. Oke, dari kelompok warna digital ada yang berbeda? Seperti ya, ini ya. Ada yang berbeda? Ya kita maksudnya boleh diakhiri. Ya sudah segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. ACP dan PCT adalah sudut yang saling berpelurus karena besar sudutnya jika dijumlahkan adalah 190. Terus 90. 100? Kalau berpelurus berapa jumlahnya? 180 ya. Apa-apa, lanjut. Dari ketiga sudut yang ada kita pelajari hari ini, yang pertama ini namanya sudut yang saling apa? Berpenyiku. Jadi dua sudut yang berdampingan atau bersebelahan. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 90, namanya adalah berpenyiku. Yang tengah, kalau berdampingan jika dijumlahkan 180 namanya berpelurus. Yang ketiga bertolak belakang, besar sudutnya sama, namanya bertolak belakang, itu sudutnya berlawanan arah. Seperti ini, hijau yang atas sama hijau yang bawah gitu. Arahnya beda kan, satunya atas, satunya bawah. Besarnya sama, namanya bertolak belakang. Ini kuning kiri, kuning kanan, berlawanan arah yang kiri sama kanan, namanya bertolak belakang karena besar sudutnya sama. Coba kalau misalkan yang kuning ini adalah 30, berarti AEB. Coba. AEB sama BEA itu sama enggak? Kalau misalkan ABD-nya ini 120, berarti DBC-nya berapa? 60 dari mana? 180 dikurangi 100. Kalau ABD-nya 20, berarti CBD-nya berapa? 20, berarti yang bawah CBD-nya berapa? 70 dari mana? 90 dikurangi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dikumpulkan LKPD-nya, disiapkan jemputnya. Saya kasih ini buat tulis jawaban, misalkan nanti ada kendala atau apa, buat coret-coretan juga boleh di sini. Kalau bisa coret-coretannya di sini nanti dinilai. Kertasnya buat itu. Ilmunya sesuai nomornya ya. Misal nomor 5 ya. Dari ini apa yang telah kalian pelajari? Hubungan antar dua sudut ada apa aja? Berpenyiku, berlurus sama bertolak belakang. Kalau berpenyiku jumlahnya 90, kalau berpelurus jumlahnya 100. Kalau bertolak belakang besar sudutnya. Yang kedua, apa yang menarik dan menyenangkan untuk belajar hari ini? Apa?
Gamesnya kabut. Terus apa lagi? Udah. Berkelompok kan ini ya? Lanjut. Apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Lebih teliti lagi. Memahami mana? Belajar lagi di rumah, dialami lagi. Gimana perasaan kalian? Senang sedih? Untuk materi pertemuan selanjutnya, silakan dipelajari tentang hubungan antar sudut yang terbentuk oleh garis transversal. Boleh dipelajari dari buku, internet, YouTube, belajar bersama kelompok atau bersama guru les. Ya, yang ditanyakan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan pakai video. Silakan dulu. Kita mulai mereka dulu doa mulai. Doa selesai. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan biar teman-teman selanjutnya bisa ikut pembelajaran. Tetap semangat ya belajar juga di rumah. Yang tadi diulangi lagi di rumah, oke? Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.